Aduh, mukanya seger-seger semua ya. Pagi nih Rati ini. Pagi Bu Rati. Kayaknya pakai ini aja kan. Pakai jangan pakai ini. Lumayan udah 42 partisipan kok, Rio. Kendang. Ingat mantan Pak, sorry. Lagunya melankolis banget. Mantap, memori. Iya nih Rio nih, tua juga dia lagunya. Izin ya Pak, saya mulai ya Pak. Ya, silakan, silakan. Ya. Ini Pak Wira udah masuk juga ya? Lagi Pak. Selamat pagi. Pagi Pak Selamat Wira, pagi. apa kabar? Rio. Iya Pak Wira, apa kabar? Baik. Lama ya nggak ketemu ya? Iya, Pak Effendi. Harusnya Ya. ketemu langsung di sana ya. Iya. Iya Pak. Ya, Pak, kita tunggu di Solo ya Pak. Siap, siap. Oke, izin ya Pak, saya mulai ya Pak. Iya, ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kepada yang terhormat Bapak John Tambunan selaku Koordinator Komite Ketua Umum API. Selamat pagi Pak John. Pagi. Kepada yang Rio. terhormat Ibu Lili Wijaya selaku Direktur Eksekutif API. Kepada yang terhormat Bapak Effendi Irawan selaku pembicara pertama ya Pak, Direktur Utama PT Elite Sukses Sekuritas. Selamat pagi Pak Effendi, apa kabar? Selamat pagi Pak Isa, selamat pagi. Pada yang terhormat Ibu Ratih Mustikoningsih selaku pembicara kedua dari Financial Expert PT Ajaib Sekuritas Asia. Selamat pagi Ibu Ratih, apa kabar? Selamat pagi Pak Rio. Satu kantor nih sama saya, satu kantor. Beda lantai ya Pak ya. Pada yang terhormat Bapak Muhammad Wiradi Brata, Kepala Kantor Perwakilan BI Jawa Tengah II. Selamat pagi, apa kabar Pak Wira? Selamat pagi Pak Rio. Ya, sudah lama tak jumpa ya Pak. Iya, sudah lama sekali. Pada terhormat juga Bapak Ibu peserta yang sudah hadir pada acara hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan untuk dapat hadir pada acara literasi keuangan Solo dengan tema memperkuat ketahanan finansial melalui peningkatan literasi keuangan yang inklusif. Berikutnya, untuk tidak berlama-lama lagi, acara pertama kami berikan dimulai oleh kata sambutan kepada Koordinator Komite Ketua Umum API, Bapak John Tambunan. Kami persilakan, Pak. Ya, terima kasih Rio. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Effendi, selaku Direktur Utama PT Elite Sukses Sekuritas, kepada Ibu Ratih ini dari Financial Expert PT Ajaib Sekuritas Asia, dan juga yang saya hormati kepada Pak Wira sebagai Kepala Kantor Perwakilan PT Bursa Efek Indonesia Wilayah Jawa Tengah II, kepada Ibu Lili Wijaya selaku Direktur Eksekutif API serta pengurus API yang hadir, selamat pagi saya sampaikan. Bapak dan Ibu Direksi Perwakilan Perusahaan Efek yang mungkin join pada acara seminar online hari ini, dan juga kepada Bapak Ibu dan teman-teman peserta yang hadir dalam kegiatan webinar hari ini. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul
pada hari ini dalam acara literasi keuangan untuk kota Solo yang kita lakukan secara online webinar. Seperti Rio katakan tadi, topiknya adalah memperkuat ketahanan finansial melalui peningkatan literasi keuangan yang inklusif. Sebagai perkenalan, API adalah suatu perkumpulan perusahaan efek yang beranggotakan perusahaan efek yang melakukan transaksi melalui Bursa Efek Indonesia, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung sebagai PE non-AB. Saat ini kurang lebih anggota API berjumlah 119. API sendiri memiliki sekretariat kantor berkedudukan di Bursa Efek Tower 2, lantai ground floor. Salah satu yang menjadi tugas API adalah menjadi counterparty atau mitra strategis yang proaktif dan berpengaruh bagi OJK, SRO, baik itu BEI, KSEKP, dan anak usaha SRO lainnya. API juga diharapkan dapat memberi manfaat maksimal bagi anggota stakeholders API di lingkungan pasar modal pada umumnya dan menyelenggarakan acara seperti sekarang ini, literasi secara webinar hari ini. Ini adalah salah satu tugas APEI untuk membantu anggota APEI dalam memenuhi salah satu peraturan OJK. Sebagai kita tahu bersama, Indonesia adalah negara besar. Bila kita melihat dari GDP, berdasarkan data IMF, Indonesia saat ini berada di posisi kelima dengan GDP sebesar 1,15 triliun US dollar. Indonesia juga adalah merupakan negara GDP yang terbesar di kawasan ASEAN. Dan juga saat ini Indonesia adalah merupakan negara yang berpenduduk besar, memiliki penduduk besar di dunia di bawah China, India mungkin nomor 1 sekarang ya, USA nomor 4 terbesar di dunia. Hal ini merupakan tantangan tersendiri nih bagi kita insan-insan pasar modal, khususnya untuk industri keuangan, membuat yang lebih inklusif dengan harapan industri keuangan khususnya bidang pasar modal dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia sampai ke pelosok tanah air. Kita harus membekali seluruh masyarakat dengan literasi keuangan yang memadai, terutama yang terkait dengan manfaat dan risiko dari produk atau jasa keuangan yang ada, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan tersebut dengan maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan tidak tertipu dengan tawaran-tawaran produk yang banyak ditawarkan dan merugikan masyarakat saat ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, perang Rusia dan Ukraina belum selesai sampai sekarang. Hal ini tentunya akan menghambat proses distribusi yang berdampak pada kenaikan harga bahan bakar. Yang sudah tentu akan terjadi inflasi, kenaikan suku bunga, Eropa juga. Kejadian-kejadian ini akan berdampak langsung pada sektor usaha, di mana saat ini pengusaha dan perusahaan-perusahaan besar itu lebih menahan diri karena mereka nggak bisa menebak apa yang akan terjadi, kapan selesainya Ukraina dan Rusia. Jadi untuk melakukan pengembangan usaha secara signifikan yang berupa padat karya yang dapat memberi peluang kerja pada masyarakat luas, itu mereka saat ini masih menahan diri dan mungkin sulit untuk menurunkan angka pengangguran yang ada. Dengan berdasarkan kondisi di atas, APEI bekerja sama dengan hari ini 4 anggota ya Rio ya? Betul Pak, 4 anggota Pak. 4 anggota bursa sebagai pendukung terselenggaranya acara webinar hari ini, kita menyelenggarakan acara literasi keuangan hari ini. Kami sangat berharap dengan terlaksananya acara hari ini, para peserta dapat memperoleh manfaat berupa informasi kondisi keuangan terkini
dan juga mendapatkan informasi secara cara berinvestasi yang cerdas dan dapat memperoleh kebebasan finansial. Semoga dengan terselenggaranya acara webinar secara online hari ini dapat menjadi langkah yang baik bagi upaya kita untuk mengembangkan industri pasar modal Indonesia dan juga dapat menjadi langkah awal yang baik bagi teman-teman peserta webinar hari ini untuk memulai melakukan investasi. Demikian kata sambutan yang dapat kami sampaikan. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Saya percaya bahwa dengan mendekatkan masyarakat kita kepada layanan keuangan, khususnya industri pasar modal, kita dapat mendorong terwujudnya masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara webinar hari ini dan selamat menjalankan webinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kembalikan ke Rio. Terima kasih Pak John Tambunan yang telah memberikan kata sambutan pada hari ini. Terima kasih Pak John. Terima kasih Rio. Berikutnya acara selanjutnya langsung saja akan dibawakan oleh moderator kita kepada Pak Wira. Kami persilakan Pak Wira, silakan Pak. Baik, Pak Rio, terima kasih. Mohon izin suara saya sudah bisa didengar, Pak Rio? Jelas Pak. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya kepada API yang sudah berkenan bekerja sama mengenalkan pasar modal yang lebih inklusif lagi untuk di wilayah Solo. Terima kasih sekali Pak John Tambunan, kemudian para pembicara di tengah kesibukan Pak Effendi dan Ibu Ratih. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk sharing bersama investor dan calon investor yang di wilayah Solo Raya. Sebelum kita melakukan memulai presentasi, ini saya membuat pantun sedikit nih Pak, supaya nggak tegang-tegang amat gitu ya Pak. Ya, nanti tolong dibantu cakepnya nih Pak, biar seru Pak. Ya, ke Surakarta naik kereta. Cakep. Cakep. Turunnya di stasiun balapan. Cakep. Selamat datang para pembicara dan juga para peserta. Mari paham berinvestasi untuk siapkan masa depan. Cakep. Cakep. Ya, kalau kita simak tadi ya sambutan dari Pak Ketua tadi menyampaikan bahwa kita itu COVID baru mau mulai recovery, kemudian perang Ukraina berjalan sampai sekarang, kemudian gonjang-ganjing Amerika dengan China juga terus adem panas gitu ya, bikin ngeri-ngeri sedap juga di tempat kita. Tapi ada hal juga di internal kita yang sepertinya biasanya setiap ada pemilu itu akan memberikan dampak yang positif juga untuk perekonomian kita. Nah, mungkin itu juga nanti akan sedikit kita bahas Bapak Ibu semuanya oleh para pembicara hebat kali ini. Namun yang bisa kita pastikan bahwa data dari OJK menunjukkan bahwa literasi keuangan di tempat kita, khususnya di pasar modal ini masih di bawah industri-industri lain. Jadi ini terima kasih banyak untuk API sudah berkenan bersama-sama kita meningkatkan literasi yang inklusif supaya bukan hanya paham tentang pasar modal, tapi juga kita menggunakan wahana pasar modal kita ini untuk menyiapkan masa depan kita bersama. Baik, mungkin tanpa berlama-lama kita akan sambut pembicara pertama kita. Beliau adalah Direktur Utama PT Elite Sukses Sekuritas, Bapak Effendi Irawan. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Effendi. Silahkan Bapak. Oke. Terima kasih Pak John dan Pak Wira. Yang saya hormati Pak John Tambunan selaku koordinator Ketua Umum API, Ibu Lili Wijaya sebagai Direktur Eksekutif API, serta tim di API, Bapak Wira Adibrata yang saya hormati juga selaku Kepala Kantor Perwakilan
BI Jawa Tengah. Yang saya hormati Ibu Rati Mustikoningsih, Financial Expert Ajaib Sekuritas Asia. Salam kenal ya Ibu, baru pertama kali berjumpa di acara ini. Juga kepada Bapak Ibu peserta webinar hari ini, selamat pagi semuanya menjelang siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh API kepada saya untuk membawakan semacam presentasi. Saya yakin Bapak Ibu peserta yang mengikuti acara ini sudah paham tentang perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, sudah paham tentang transaksi efek di Bursa Efek Indonesia. Itu saya yakin Bapak Ibu juga sudah membuka rekening efek di perusahaan-perusahaan sekuritas. Ya, apabila Bapak Ibu belum, silakan Bapak Ibu mendatangi kantor sekuritas yang ada di tempat Ibu, baik secara offline langsung mengunjungi kantor atau secara online. Semua perusahaan sekuritas sekarang sudah membuka pendaftaran efek secara online. Dan saya yakin juga Bapak Ibu sudah bisa memahami bagaimana membaca peraturan yang ada sekitar perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia. Namun kali ini saya tidak bicara tentang bagaimana itu pembukaan rekening efek, bagaimana transaksi efek dilakukan oleh para investor, tetapi saya hanya membawakan tentang road to IPO, karena seperti Bapak Ibu ketahui bahwa yang ditransaksikan di perdagangan efek Bursa Efek Indonesia adalah saham-saham yang tercatat di bursa, yang saat ini berjumlah, kalau tidak salah saya kutip ya, berjumlah 864 emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, itu yang diperdagangkan saham-sahamnya oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi saya hanya berbicara tentang root IPO, bagaimana proses suatu perusahaan yang akan go public, yang akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Sebagai proses awal, bagaimana itu akan menuju ke perusahaan, menjadi perusahaan tercatat. Silakan Pak Rio, next page-nya. Nah, apa yang saya sampaikan pada hari ini sebenarnya sudah banyak catatan atau ilustrasi mengenai IPO atau go public, baik yang ada di website OJK ataupun website Bursa Efek Indonesia, juga di beberapa media sosial atau kajian dari universitas perguruan tinggi di Indonesia. Namun yang saya sampaikan adalah ringkasan atau semacam ilustrasi apa yang sudah ada di media sosial mengenai IPO itu. Baik, saya akan mulai tentang root IPO ini. Sebagai pertimbangan, perusahaan yang akan go public itu ada beberapa hal, seperti going concern. Going concern contohnya tidak memiliki ketergantungan dengan pihak tertentu. Artinya, perusahaan itu tidak boleh tergantung hanya memiliki satu vendor, satu klien, atau satu supplier. Ini akan sangat bergantung kalau kita bicara mengenai proyeksi 5 tahun ke depan yang akan kami sampaikan kemudian. Yang kedua adalah memiliki entry barrier yang rendah. Artinya, kegiatan operasional suatu perusahaan yang akan go public ini tidak gampang atau tidak mudah diikuti oleh perusahaan lain. Karena perusahaan yang akan go public itu harus mempunyai perusahaan yang spesifik, yang kekhususannya ada sehingga tidak digampang dimasuki oleh perusahaan lain. Ini yang menyangkut salah satu going concern. Yang kedua mengenai strategi bisnis. Jadi perusahaan itu harus mempunyai proyeksi 5 tahun, penggunaan dana, dan strategi jangka panjang. Ini yang akan dibahas lebih lanjut dalam prospektus setiap kita due diligence dengan calon emiten. Yang ketiga mengenai perjanjian. Perjanjian harus mempunyai perjanjian jangka panjang. Ini disarankan atau diharuskan oleh pihak otoritas, terutama Bursa Efek Indonesia, harus memiliki perjanjian jangka panjang supaya tidak terganggu dalam melakukan proyeksi 5 tahun ke depan.
Karena apabila mempunyai perjanjian jangka pendek, apabila perjanjian itu dibatalkan atau tidak diteruskan, akan mengganggu proyeksi yang sudah dibuat selama 5 tahun ke depan. Yang keempat adalah perusahaan itu diharapkan mempunyai online system, Bapak Ibu. Artinya baik secara akuntansi, produk, penjualan, persediaan itu harus secara online system. Artinya dengan setiap saat perusahaan bisa melihat berapa sih penjualan yang dilakukan saat ini, berapa sih persediaan yang tersedia, itu yang diharapkan oleh suatu perusahaan yang akan go public. Kelima adalah mengenai perizinan. Perizinan ini harus menyangkut seluruh perizinan di bidang usaha perseroan. Setiap perusahaan dengan bidang yang berbeda tentu juga mempunyai perizinan yang berbeda pula. Ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan bidang usahanya. Dan yang paling penting adalah perusahaan itu mempunyai competitive advantage, artinya dia mempunyai inovasi, daya saing, biaya yang rendah, juga sistem perusahaan yang seperti tadi saya sampaikan seperti online system. Berikutnya Pak Aryo, next page. Nah, dalam persiapan IPO juga kita harus membicarakan mengenai struktur IPO, Bapak Ibu, mengenai nanti dalam due diligence ini kita berharap akan adanya berapa sih nominal saham yang akan disampaikan, jumlah saham, juga range harga penawaran pada saat book building. Dan di Bursa Efek Indonesia ini ada 3 papan, yaitu papan akselerasi, papan pengembangan, dan papan utama. Dan tambah satu lagi adalah papan ekonomi baru, papan ekonomi baru. Itu jadi ada 4 papan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu mengenai proyeksi 5 tahun. Dan ini juga telah sampaikan sebelumnya bahwa perusahaan itu harus mempunyai proyeksi 5 tahun, di mana proyeksi ini bergantung kepada rencana penggunaan dananya. Jadi dana itu dana IPO yang terhimpun itu harus digunakan dan harus tercermin dalam proyeksi 5 tahun perusahaan. Yang berikutnya adalah pemegang saham. Pemegang saham ini bisa merupakan badan usaha atau perorangan. Tetapi yang saya perhatikan, sebagian besar perusahaan yang telah go public, pemegang sahamnya rata-rata badan usaha. UBO-nya tertera di badan usaha tersebut. Jadi UBO, jadi pengendalinya secara perorangan tidak terlihat dalam prospektus, tapi akan dilihat dari di badan usahanya. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan, hampir kebanyakan, mayoritas, semua pemegang saham perusahaan yang publik adalah berbentuk badan usaha. Yang ketiga, yang lainnya adalah mengenai struktur perseroan. Kita bicara struktur perseroan itu apakah itu dia holding company, perusahaan anak, atau perusahaan afiliasi. Jadi kalau memang itu holding company, berarti perusahaan anak itu masuk laporan konsolidasi dan itu juga harus diungkapkan dalam prospektus. Semua yang menyangkut afiliasi juga harus diungkapkan. Dan yang lebih penting adalah tim IPO. Jadi perusahaan yang akan go public harus mempunyai tim internal untuk persiapan perusahaan itu akan go public. Jadi tim internal itu harus melibatkan bagian finance, bagian accounting, operation, pemasaran, juga bagian HRD. Semua divisi yang terlibat itu harus dilibatkan karena due diligence itu harus mengulas aspek keterbukaan dari perusahaan. Ini yang harus dipahami bagi perusahaan-perusahaan yang akan go public, harus membentuk tim IPO, harus membentuk tim internal, karena proses IPO itu berjalan kurang lebih selama 6 bulan. Jadi baik itu penjamin emisi atau penunjang proses lainnya akan bekerja sama, berkoordinasi dengan tim IPO dalam penyusunan suatu prospektus. Mungkin kalau ada Bapak Ibu pertanyaan, silakan diajukan tangan Bu ya, untuk bisa kami jawab secara langsung. Next please, Pak Rio. Nah, apa sih manfaat IPO? Nah, ini juga banyak sudah diulas di berbagai media tentang manfaat IPO. Di antaranya adalah pendanaan tanpa batas. Udah pasti meningkatkan nilai perseroan. Jadi kalau misalnya TBK itu
lebih mudah bagi perusahaan TBK itu mengakses ke sistem finansial yang ada. Jadi lebih gampang berurusan dengan perbankan, asuransi atau finansial lainnya karena sudah terbuka dan laporan keuangan bisa diakses setiap waktu melalui website yang di IDX, OJK atau di perusahaan itu sendiri. Meningkatkan image perusahaan sudah pasti. Loyalitas karyawan perusahaan sudah pasti, apalagi kalau karyawan itu diberikan saham ya pada waktu IPO oleh pemegang saham. Nasi pajak juga diberikan kemudahan apabila perusahaan berikut publik, juga menjaga kelangsungan family business. Saya ada cerita kecil Bapak Ibu mengenai family business ini. Saya pernah didatangi oleh seorang cukup tua. Dia datang kepada saya, dia mau IPO, mau go public. Saya tanya, Bapak ini usianya udah hampir lebih dari 70 tahun ya, dia bilang gitu. Perusahaan Bapak mau go public, maksud tujuannya apa sih? Dan gitu kan. Dia simpel menjawabnya, saya akan membagi warisan kepada anak-anak saya. Saya bilang, kenapa Pak? Ketiga anak saya kuliahkan di Amerika, sudah lulus dan berhasil, tapi tidak mau balik ke Indonesia. Jadi perusahaan saya yang sudah rintis puluhan tahun ingin tetap namanya abadi. Jadi pengurusan itu akan saya serahkan kepada karyawan, biarlah anak-anak saya menjadi pemegang saham saja. Jadi apabila anak saya mau exit, mau lepas sahamnya silakan exit di mana saja, kapan saja. Yang penting perusahaan itu terberdiri, mohon maaf apabila saya telah meninggal dunia. Jadi family business ini ada banyak juga visi misinya, banyak juga tujuannya. Kenapa? Salah satunya adalah membagi warisan kepada anak-anaknya. Ini unik sekali sih Bapak Ibu. Membagi warisan dengan melakukan go public. Ini hanya cerita sedikit saja dari apa yang saya alami beberapa waktu yang lalu. Berikutnya Pak Rio. Next page. Nah, rencana penggunaan dana menjadi sorotan juga dalam perusahaan yang akan go public. Di antaranya perusahaan utang bank atau usaha. Bisa juga melakukan pembelian aset atau melakukan akuisisi perusahaan lain. Membangun kantor, pabrik, modal kerja, pembelian aset, bahan baku. Nah, rencana penggunaan dana ini harus dibuka atau direncanakan di dalam prospektus berapa persen penggunaan dana itu atau berapa banyak yang akan digunakan dari hasil dana yang dihimpun. Ini penting sekali, rencana penggunaan dana ini harus diungkapkan secara terbuka. Next page Pak Rio. Nah, untuk persiapan IPO, go public ini adalah beberapa hal, transaksi afiliasi. Nah, afiliasi ini sangat penting bagi perusahaan yang go public afiliasi, artinya dia harus diperlukan penilaian wajar dari KJPP. KJPP itu apa? Kantor Jasa Penilai Publik. Jadi investor tidak boleh dirugikan dengan adanya transfer pricing dan harga harus sesuai dengan harga pasaran. Ini penting sekali supaya apabila dia melakukan pembelian atau penjualan kepada perusahaan afiliasi harus jelas dan harus di-state di prospektus. Utang bank juga harus ada mendapat waiver, jangan sampai bank itu harus memberikan izin kepada perusahaan yang go public karena apabila perusahaan itu punya utang, dia harus ada kewajiban membayar utangnya itu. Hal yang dilarang adalah untuk pajak. Ini juga menjadi sorotan dari Bursa Efek Indonesia karena apa? Pajak itu merupakan utang periode lama. Jadi sebagai investor yang baru akan membeli saham perusahaan yang go public ini tidak boleh dibebankan hutang lama, historical hutang. Jadi dia tidak boleh dibebani hutang dan sebaiknya sebelum melakukan go public perusahaan harus melunasi hutang-hutang masa lalunya. Ini sangat penting sekali, hal ini dilarang oleh Bursa Efek Indonesia penggunaan dana untuk membayar hutang pajak. Lalu mengenai status hukum. Status hukum juga mendapat perhatian yang lebih dari Bursa Efek Indonesia di mana
perusahaan itu tidak boleh tersangkut hukum, baik utang piutang, masalah sengketa dengan perusahaan lain atau pihak lain, termasuk direksi, komisaris, dan pemegang saham harus bebas dari hutang dari masalah selama 5 tahun terakhir. Dan ini akan bisa dicek dengan BI checking atau di OJK bahwa semua pengurus dan pemegang saham harus bebas dari masalah hukum. Ini sangat penting sekali supaya jalannya perusahaan tidak terganggu dengan masalah hukum yang kita tahu bahwa apabila ada masalah hukum, prosesnya sangat lama. Perjanjian kontrak diharapkan terus memiliki jangka panjang. Lalu penentuan akunting juga harus secara PSAK. Secara PSAK artinya penyatuan standar akuntansi aktivitas keuangan merupakan hal yang utama dalam penyusunan laporan menggunakan PSAK. Yang lalu adalah mengenai investor strategis. Jadi kita tahu bahwa di dalam proses IPO itu ada pooling account dan fixed allotment. Pooling account itu diberi sesuai dengan peraturan OJK adalah 15% dari proceed IPO atau 20 miliar mana yang lebih tinggi. Jadi kita harus mempersiapkan pre-IPO itu sendiri untuk fixed allotment dan setelah IPO. Karena kalau perusahaan itu menjual persiapan efeknya itu, dia harus mempunyai investor yang akan mengambil bagian fixed allotment. Itu sangat penting sekali. Dan setelah dan untuk mendapatkan investor strategi itu, perusahaan itu harus melakukan roadshow. Roadshow menawarkan saham yang akan dilepas kepada beberapa perusahaan, juga dengan bantuan penjamin emisi efek untuk bisa membantu melakukan penjualan saham yang akan go public. Sedangkan post IPO itu terkait dengan keribetan atau istilahnya apa ya, keharusan dari emiten yang sudah listed itu, misalnya harus memberikan laporan secara rutin kepada Bursa Efek Indonesia dan OJK, tunduk pada peraturan pasar modal, terbuka setiap kegiatannya yang bisa diakses di website mereka, lalu adanya keterbatasan dari pemegang saham terhadap jalannya perusahaan itu, karena harus dilihat dari investor publik ya Pak. Lalu juga harus membentuk semacam corporate secretary untuk lebih mengutamakan hubungan investor antara investor dengan perusahaan. Kira-kira gitu mengenai post IPO beberapa hal. Lalu utang pajak juga tadi saya sudah singgung tidak boleh dibebankan kepada pemegang saham baru. Perusahaan yang akan go public juga harus memiliki perizinan. Perizinan mengenai KBLI, yaitu klasifikasi buku laporan usaha. Kalau Bapak Ibu memperhatikan ya, kalau dulu itu kalau kita punya akte perusahaan, itu ruang lingkup usahanya besar sekali, bisa percetakan, perhubungan, perikanan, pertambangan, itu luas sekali Bapak Ibu. Luas sekali bidang usahanya. Tetapi sekarang dengan adanya KBLI, itu hanya khusus Bu, kegiatan utamanya apa? Misalnya sekuritas, ya hanya sekuritas, tidak boleh ada kegiatan lain, dan itu harus terdaftar di OSSS. Jadi online single submission. Itu jelas sekali bahwa tidak boleh adanya usaha yang terlalu banyak bidang usahanya. Itu sudah masa lalu ya. Sekarang harus sudah lebih tertib, harus punya KBLI masing-masing. Lalu mengenai AMDAL, jadi perusahaan yang akan publik juga harus mempunyai izin AMDAL Pak Anissa mengenai dampak lingkungan, terutama UKL, UPL ya Pak. Nah, UKL, UPL itu apa sih? UKL, UPL itu adalah upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. UKL, UPL ini yang saya alami di daerah itu cukup sulit Bapak Ibu mendapatkannya. Ini yang menjadi hambatan juga perusahaan-perusahaan di daerah yang akan go public. Itu bisa makan waktu 1 tahun atau lebih Bapak Ibu. Ya mungkin ya, saya tidak menjudge ya, mungkin karena ada birokrasi di daerah sehingga izin UKL, UPL itu sulit. Makanya di awal
saya tekankan bahwa perusahaan yang akan go public itu harus melakukan pre-IPO. Persiapan apa saja sih untuk go public? Dia harus melihat dia punya laporan keuangannya, dia harus melihat perizinannya, akta-aktanya, semuanya harus dilengkapi, Bapak Ibu. Supaya nanti dalam proses IPO diambil alih oleh penjamin emisi, tidak terlalu lama untuk bisa diurus. Itu kira-kira beberapa hambatan perusahaan-perusahaan di daerah yang akan go public. Next. Nah, perusahaan yang go public juga harus membereskan masalah ketenaga kerjaan. Jadi BPJS kan suatu masalah yang wajib bagi perusahaan-perusahaan. Jadi perusahaan go public itu harus wajib mempunyai BPJS ketenaga kerjaan dan BPJS kesehatan. Dan itu iuran harus lunas sebelum proses IPO. Juga adalah hubungan ketenaga kerjaan di mana harus melaporkan hubungan tenaga kerjaan SOP karyawan ke Disnaker setempat. Juga ada logo. Nah, logo ini ada cerita khusus Bapak Ibu. Logo itu perusahaan itu harus dihak patenkan di Kemenkumham. Jangan sampai logo perusahaan itu belum dihak patenkan, dia mau IPO, dia mau go public. Karena kejahatan itu banyak ya Bapak Ibu ya. Kejahatan di mana saya itu kejahatan bisa terjadi. Contohnya seperti gini. Ada perusahaan yang go public, tapi dia lupa logonya tidak dihak patenkan. Ada orang melihat, ini perusahaan ini tidak punya logonya dihak paten. Dia bikin logonya, dihak patenkan dia sendiri. Akhirnya dia komplain, dia klaim perusahaan, ini logo Bapak kok sama dengan logo saya ya, Bapak meniru. Akhirnya itu biaya somasinya, wah bisa miliaran Bapak Ibu. Jadi perusahaan yang akan go public harus mempersiapkan juga logonya. Jangan sampai di-sue orang bahwa itu logonya itu milik orang lain. Ini ya salah satu bentuk kejahatan juga ya Bapak Ibu yang harus kita antisipasi. Makanya saya sebagai penjamin emisi efek selalu menekankan kepada calon emiten supaya memeriksa logonya, apakah sudah dipatenkan, apakah sudah didaftarkan, termasuk nama perusahaannya, Bu. Logo, baik warna atau karakteristik tentang logo, ada kekhasan khusus dari perusahaan tersebut. Ini penting sekali logonya ini, tentang logo. Jangan sampai pada proses IPO di-sue orang karena logonya belum terdaftar. Dalam proses IPO kita dibantu oleh posisi penunjang seperti KAP, KH, notaris, dan KJPP. Termasuk juga lembaga penunjang, Biro Administrasi Efek, Bank Kastodian, Ahli Amanat, Komunikat Efek. Khusus untuk equity, untuk IPO saham itu hanya kita dibantu oleh lembaga penunjang yang disebut BAE, Biro Administrasi Efek. Next please, Pak. Nah, satu hal perusahaan yang akan go public itu benar-benar harus terbuka, di mana tata kelola juga harus dibuat, Bapak Ibu. Jadi good corporate governance harus dijalankan. Di antaranya harus memiliki komunikasi independen, komite audit, corporate secretary, nominasi, remunerasi, dan unit audit internal. Dan ini sudah ada peraturannya di OJK. Jadi misalnya contoh komunikasi independen ada POJK nomor 33. Dan ini sudah saya lampirkan beberapa POJK yang melandasi pembentukan dari tata kelola perusahaan yang go public. Nanti bisa dilihat sendiri di googling POJK dimaksud. Next page, Pak. Nah, papan pencatatan ini ada 4 seperti yang tadi saya sampaikan. Mengenai papan akselerasi itu biasanya modal itu ditetapkan di bawah 50 miliar. Untuk papan pengembangan itu antara 50 sampai 50 miliar. Antara 50 sampai 250 miliar. Sedangkan papan utama di atas 250 miliar. Dan satu lagi pengembangan di perusahaan baru yang belum lama disosialisasikan oleh Bursa Efek Indonesia.
Aspek. Berikutnya, Pak. Nah, ini Bapak Ibu proses pencatatan bisa dapat Ibu lihat seperti persiapan internal, seperti tadi saya sampaikan bahwa perusahaan yang publik harus melakukan pre-IPO, harus membentuk tim internalnya. Lalu penunjukan profesional penunjang seperti penjamin emisi efek, akuntan publik, konsultan hukum, notaris, dan KJPP, serta Biro Administrasi Efek. Lalu kita melakukan due diligence selama kurang lebih 6 bulan itu. Setelah semua lengkap, kita akan melakukan filing kepada OJK dan IDX. Di antaranya adalah mengenai draft prospektus, cover letter, laporan uji tuntas yang dibuat oleh proses penunjang lainnya. Setelah kita masuk semua data ini ke OJK, kita kenal dengan sebutan Reg 1 atau registrasi 1 ke OJK dan IDX Bursa Efek Indonesia. Setelah diproses oleh otoritas, kita akan diadakan mini expose. Setelah mini expose, Bursa Efek Indonesia akan mengunjungi site visit ke kantor emiten, calon emiten. Lalu setelah ini Bursa Efek Indonesia memberikan pertanyaan secara tulis kepada emiten. Kalau pertanyaan itu secara pengalaman Bapak Ibu, kalau pertanyaan itu di bawah 15 halaman, wah itu aman deh. Kita happy lah Pak ya. Karena persiapan prospektusnya sudah lengkap, tinggal hanya pelaksanaan untuk lebih detailnya dari OJK atau Bursa Efek Indonesia untuk menanya lebih tajam lagi. Tapi kalau pertanyaan sampai 45 halaman, wah sudahlah itu tanda-tanda kita sulit untuk bisa mendapat izin prinsip. Setelah izin prinsip, kita lakukan penawaran umum, lalu listing di Bursa Efek Indonesia. Lanjut Pak. Nah ini profesi penunjang yang tugas-tugasnya Bapak Ibu bisa lihat di sini, di mana penjamin emisi efek misalnya sebagai dirijen. Kita lebih nyebutnya kita sebagai dirijen nih Bapak Ibu. Baik kita mengatur kepentingan notaris, akuntan publik, penilai, dan semuanya. Nah, peranan notaris sangat penting Bapak Ibu. Karena begini, kadang-kadang perusahaan di daerah atau perusahaan keluarga itu, aktanya itu tidak terfiling dengan sempurna. Biasanya ada yang mengalami seperti itu Bapak Ibu. Contohnya antara akta 1 dengan akta yang kedua itu tidak ada hubungannya. Korelasinya kurang, jadi memerlukan ratifikasi. Nah inilah peranan notaris supaya memeriksa akta-akta semuanya. Lalu konsultan hukum memeriksa seluruh perjanjian apa yang ada di perusahaan itu. Kira-kira ini kira-kira sekilas dari beberapa tugas profesi penunjang. Expect. Mohon maaf Bapak Ibu kalau misalnya kecepatan Bu ya, karena waktunya hanya diberikan 30 menit. Nah berikut setelah ini adalah persyaratan pencatatan Bursa Efek Indonesia, dan kami sudah ringkas semua pencatatan bagi perusahaan yang akan go public. Jadi dari uraian saya ini sebenarnya ada 3 hal dari Bursa Efek Indonesia menjadi concern-nya untuk bisa perusahaan go public. Pertama adalah going concern yang tadi saya sampaikan. Perusahaan harus going concern yang kuat. Yang kedua, rencana penggunaan modalnya untuk apa aja sih? Yang ketiga adalah proyeksi 5 tahun. Ini kalau sudah kuat, proyeksi 5 tahun disesuaikan dengan penggunaan dana, ini memberikan harapan untuk bisa listing Bapak Ibu. Dan 2 terakhir adalah mengenai utang pajak. Jangan sampai ada utang pajak pada saat registrasi 1, itu akan menjadi challenge oleh bursa. Hal satu lagi adalah jangan adanya piutang berelasi atau apalagi piutang kepada pemegang saham. Itu harus dihindari. Makanya sebelum IPO itu harus dibereskan dulu semua yang menjadi concern dari perusahaan yang akan go public.
Dan 3 aspek juga dari OJK dalam proses IPO ini adalah aspek akunting. Aspek akunting ini penting bagaimana OJK akan menilai laporan keuangan calon emiten. Yang kedua adalah aspek legal atas hukum, itu juga akan dinilai oleh OJK. Apakah ada semacam risiko perjanjiannya jangka pendek atau segala macamnya. Yang ketiga adalah aspek keterbukaan, di mana ini menjadi tugas dari lead underwriter, penjamin emisi efek, agar semua yang mengenai perusahaan itu harus dibuka. Harus dibuka semuanya, jangan ada yang ditutupi. Karena kalau ada ditutupi, itu akan menjadi bumerang kendala buat calon emiten itu sendiri. Contohnya ada pernah kejadian juga, selama proses IPO itu masuk ke proses IPO, masa penawaran, itu ada perusahaan, ada orang pihak lain yang mengklaim, kok perusahaan ini punya utang kepada saya, kok tidak tercantum di prospektus. Nah, itu menjadi masalah tersendiri. Jadi, Bapak, Ibu, apabila perusahaan yang akan go publik, harus dibuka semuanya, aspek keterbukaannya, apakah utang, mitigasi risikonya seperti apa, atau punya masalah hukum, harus dibuka semuanya, supaya investor bisa melihat apakah ini perusahaan itu bagus atau tidak. Tentunya tidak terlepas dari rasio-rasio ya Pak ya, dari rasio mengenai book value-nya, PER-nya, price earning ratio itu juga menjadi daya tarik investor untuk membeli saham Bapak Ibu yang akan perusahaan Bapak Ibu yang akan go public. Dan berikutnya Pak, nah ini juga pencatatan kami sudah rangkap, sudah ringkas. Berikutnya Pak, ini nanti dibaca saja. Berikutnya Pak. Terus Pak. Nah, terkait dengan sekuritas ini tahun 2022 kami sudah berhasil mengantar 3 perusahaan yang melantai di bursa, yaitu Utama Radar Cahaya, Lingko Karya Imaji, dan satu lagi mengenai berikutnya Pak, mengenai Tekno9 Indonesia Tbk. Ini 3 IPO yang kami laksanakan tahun 2022, sedikit promosi Bapak Ibu untuk sekuritas. Jadi demikian Bapak Ibu. Nah, terkait dengan POJK tentang yang terakhir Bapak Ibu, bahwa POJK mengatur proses IPO, tetapi di POJK lama itu POJK 7 dan 8, POJK 53 dan 54 itu masa prosesnya 45 hari. Tapi dengan undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang penguatan dan penguatan sektor keuangan yang biasa kita sebut P2SK, itu masalah pendaftaran menjadi efektif hanya menjadi 20 hari kerja yang semula 45 hari kerja. Ini juga bagus sekali supaya perusahaan tidak lama-lama berproses selama kurang lebih mungkin lebih baik di bawah 6 bulan Bapak Ibu, jangan sampai 6 bulan pas, karena sudah diringkas dengan undang-undang ini menjadi 20 hari kerja sejak pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang belum bisa menjadi harapan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau memang ada pertanyaan silakan diajukan, dan khususnya Bapak Ibu presentasi ini Bapak Ibu bisa dapatkan nanti bisa saja menyurati atau memberitahu kepada Bursa Efek koordinator kantor wakilan. Mohon izin Pak Wira, mungkin kalau memang ini bisa presentasi ini bisa di-share dan tidak bisa di-share kepada siapa saja Pak Wira. Baik. Demikian Pak, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih Pak. Pak Effendi, terima kasih banyak atas pemaparannya. Tadi Pak Effendi menyampaikan bagaimana sebuah perusahaan itu kemudian bisa diperdagangkan di bursa ya teman-teman ya. Jadi itu ada prosesnya, yaitu perusahaan harus go public terlebih dahulu. Dan tadi juga Pak Effendi juga menyampaikan ternyata
go public itu bukan hanya untuk mendapatkan uang saja gitu ya, tapi juga untuk bagaimana agar sebuah perusahaan tersebut dapat berjalan tanpa ada tanpa ada kontribusi langsung dari para pemegang saham. Bisa jadi nih para ownernya itu duduk-duduk saja gitu ya, memantau pergerakannya, kemudian tetap mendapatkan cuan dari industri yang sedang berjalan. Tadi juga disampaikan ada ternyata bisa buat legacy juga, warisan, salah satu upaya dari family business supaya tidak ada konflik di belakang gitu ya, sehingga sudah proporsional dibagikan para ahli warisnya. Ya, mudah-mudahan kita meskipun tidak memiliki nasib yang sama dengan para ahli waris, tapi paling nggak di pasar modal ini memberikan kesempatan bagi kita untuk memiliki perusahaan, Bapak Ibu. Kita bisa membeli sahamnya perusahaan yang kita miliki, dan ketika kita sudah memiliki saham, kita bisa mewariskan juga kepada para ahli waris kita nanti ya. Nah, itu tadi mungkin yang disampaikan oleh Pak Effendi. Beberapa pertanyaan silahkan ditahan dulu ya, silahkan sambil mencermati, sambil mikir kira-kira apa yang ingin ditanyakan, ditahan dulu, karena setelah Bapak Effendi ada Ibu Ratih dari Ajaib ya Sekuritas yang akan sharing juga ilmunya kepada kita semua. Untuk Ibu Ratih, apa sudah siap, Ibu Ratih? Sudah siap, Pak Wira. Ya, baik, Bu Ratih. Silahkan, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat pagi untuk Pak John ya, tadi di awal sebagai koordinator Komite Ketua Umum dari APEI, kemudian juga kepada Pak Effendi sebagai Direktur Utama PT Elite Sekuritas, tadi sudah memaparkan untuk terkait dengan IPO, kemudian ada Bapak Wira tadi selaku Kepala Kantor Perwakilan BEI Jawa Tengah, kemudian ada Pak Rio tadi sebagai moderator di hari ini. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Bapak Ibu. Mungkin saya akan share untuk materi kita di hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan juga selamat pagi buat Bapak Ibu semuanya hadirin sekalian di hari ini. Terima kasih atas partisipasinya sudah berpartisipasi untuk menghadiri acara literasi keuangan Solo ya Bapak Ibu. Dengan tema memperkuat ketahanan finansial melalui peningkatan literasi keuangan yang inklusif. Jadi mungkin kita akan bahas materi di hari ini adalah, mungkin kita akan memperkenalkan dulu nih Ajaib Sekuritas ya. Jadi sebelum ke Ajaib Sekuritas, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ratih Musikoningsih, Financial Expert Ajaib Sekuritas. Untuk Ajaib Sekuritas sendiri ya Bapak Ibu semuanya, ini memang sudah berkontribusi juga. Kita memang ingin ya meningkatkan literasi keuangan Indonesia khususnya di pasar modal. Dan saat ini kita punya nasabah itu sudah sebesar 2 juta investor ya Bapak Ibu, dan hopefully akan bertambah terus seiring dengan edukasi yang kita lakukan ya, secara menyeluruh ya dari Sabang sampai Merauke saat ini. Jadi memang kita ingin meningkatkan literasi keuangan yang saat ini mungkin bisa dikatakan masih belum rata ya Bapak Ibu dari Sabang sampai Merauke. Jadi untuk Ajaib sendiri memang goals kita itu untuk memberikan edukasi, memberikan insight lah terkait dengan dunia pasar modal. Kemudian kalau kita lihat dari datanya ke saya, di sini memang terlihat bahwa bisa dikatakan walaupun memang pasar modal kita didominasi oleh domestik, tapi masih belum terlalu signifikan ya. Jadi kalau kita lihat di sini secara data, memang untuk secara domestik sendiri sampai di bulan April ya datanya, ini 58% itu memang sudah dimiliki secara domestik ya untuk pertumbuhan aset di pasar modal di dalam negeri yang dimiliki oleh investor domestik, dan kemudian sisanya 41% itu masih dimiliki oleh asing. Nah, hopefully di kedepannya mungkin kita akan lebih meningkatkan lagi nih jumlah investor domestik ya, dan juga kepemilikan aset secara domestik juga. Dan kalau bisa dibilang apa sih fungsinya ya? Jadi fungsinya juga salah satunya itu meningkatkan yang namanya portofolio investasi di neraca pembayaran primer ya teman-teman Bapak Ibu semuanya, untuk
menyumbang current account ya, dan current account itu pastinya akan menyumbang lagi yang namanya balance of payment atau neraca pembayaran kita yang pastinya nanti akan menopang kita punya cadangan devisa ke depannya. Jadi memang untuk 10 tahun terakhir kita melihat di sini neraca pembayaran primer kita memang masih defisit ya, dan itu juga akan mengurangi surplus dari neraca current account kita nih. Jadi hopefully ke depannya dengan investor domestik yang tumbuh dan juga kepemilikan aset portofolio investasi di Indonesia yang tumbuh, ini yang memang dimiliki oleh domestik, itu akan membuat kita punya pertahanan eksternal ya, itu akan baik ya ke depannya. Seperti tadi ya, hubungannya antara neraca pembayaran primer, kemudian juga akan menyumbang ke current account kita, kemudian akan menyumbang ke balance of payment kita, dan akhirnya menopang kita punya cadangan devisa. Kemudian untuk kinerja indeks, jadi mungkin buat Bapak Ibu di sini ada yang udah juga mau bermulai untuk investasi, dan ada juga mungkin yang belum nih ya untuk memulai investasi. Nah, kalau kita lihat memang secara indeks ya Bapak Ibu, di bursa itu ada beberapa indeks, tapi di sini saya hanya menampilkan indeks IHSG yang memang kalau kita lihat secara year to date ini memang masih tertekan ya sekitar 1,68%. Ya tadi, karena memang walaupun secara GDP itu kita solid, kemarin GDP kita di Q1 ya tahun 2023 itu sebesar 5,03%, ternyata belum bisa juga deh membooster IHSG kita secara year to date itu positif. Karena bisa dikatakan tadi secara dominasi pasar pun ya, dominasi aset itu memang walaupun sudah lebih besar untuk di domestik, tapi masih ada asing ini, kepemilikan asing. Jadi ya untuk katalis-katalis yang terjadi secara eksternal itu pastinya juga akan mempengaruhi pergerakan IHSG kita, walaupun untuk saat ini ya secara data-data yang sudah rilis terkait dengan pertumbuhan ekonomi, kemudian juga data secara makro ya IKK, kemudian juga inflasi kita udah terjaga, itu belum bisa membesar pergerakan IHSG kita secara year to date untuk positif. Tapi di kedepannya dengan nantinya mungkin suku bunga yang udah mulai melandai, kemudian juga konsumsi kita juga secara domestik masih solid ya, yang memang di tahun ini bisa dikatakan cukup challenging ya Bapak Ibu semuanya, karena memang gejolak ekonomi yang masih terjadi. Bisa dikatakan di tahun ini itu di US Fed itu naikin suku bunga cukup signifikan, nggak cuma di US aja, tapi ada di Europe juga ECB yang masih naikin suku bunga yang lumayan signifikan juga. Dan ada Bank of England atau Bank Sentral Inggris yang juga masih naikin suku bunga. Jadi memang challenging ya di tahun ini seperti yang dikatakan IMF ya. Jadi mudah-mudahan di second half ya Bapak Ibu, di semester kedua ini ada kebijakan yang lebih dovish lagi ya dari beberapa bank sentral ya untuk mereka punya suku bunga sehingga akan menjadi katalis positif untuk di pasar ekuitas. Itu untuk secara katalis secara global, kemudian juga secara domestik tadi saya udah mention sebagian besar ya positif gitu. Tapi ya mau gimana lagi, investor kita isinya bukan hanya investor domestik aja, jadi otomatis katalis-katalis yang terjadi secara eksternal ini akan mempengaruhi pergerakan IHSG kita. Dan mungkin buat di sini ada juga beberapa Bapak Ibu mungkin udah juga mulai tadi investasi dan udah mulai melihat nih kira-kira mencari sektor apa sih yang mungkin menarik ya di tahun ini. Nah, Ibu bisa lihat kinerja indeks secara year to date-nya. Ini bisa dikatakan ya kinerja indeks secara year to date ini yang bisa dikatakan leading itu adalah di sektor transportasi dan juga logistik, kemudian juga di sektor consumer non-cyclical atau primer. Nah, dari kinerja indeks secara sektoral ini memang biasanya juga inline sama makro ya, makroekonomi, dan ini inline sama kita punya GDP ya di Q1 tahun 2023 yang dimana memang secara menurut pengeluaran, jadi GDP menurut pengeluaran itu memperlihatkan bahwa memang sektor yang perform itu adalah sektor transportasi dan juga pergudangan. Setelah itu ada sektor consumer ya Bapak Ibu. Nah, sektor consumer ini juga sebenarnya kita udah lihat dari IKK kita yang positif, IKK kita yang optimis, itu membuat purchasing power masyarakat, daya beli masyarakat itu meningkat, dan ini jadi katalis positif untuk di sektor consumer. Makanya bisa dikatakan secara year to date
Untuk kinerja sektornya, consumer dan juga transportasi itu perform, dan memang sejalan sama data yang rilis ya Bapak Ibu dari GDP kita, jadi memang tercermin. Mungkin buat Bapak Ibu ingin menganalisis suatu saham itu bisa sekali melakukan top down analysis, jadi cari tahu dulu secara makro apakah seperti apa kondisi secara makronya terkait dengan inflasi, ya terkait dengan suku bunga, dan juga baru Bapak Ibu bisa melihat kira-kira sektor apa sih yang mungkin bisa kita lihat ya atau kita pantau nih yang akan perform gitu di tahun ini. Nah tadi memang inline antara GDP kita dengan pertumbuhan secara sektoral ya di indeks pun. Jadi buat Bapak Ibu yang baru mulai menganalisis nih bisa lakukan tadi top down analysis dari yang makro dulu ke sektor baru ke emitennya. Baru kita melihat kinerja emitennya melalui compare ya Bapak Ibu dari secara historis. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang ingin compare secara di sektor yang sama ya, jadi mungkin compare dari rasio keuangan, rasio pasar juga, dari PE, dari PBV, dari EV/EBITDA itu bisa sekali ya Bapak Ibu. Jadi bisa itu nyaman ya Bapak Ibu aja gimana cara menganalisisnya, tapi usahakan juga melihat secara makronya, melihat secara keseluruhan. Kemudian karena kita lagi di bulan Mei, ini mungkin relate juga sama sentimen terkait sell in May and go away ya. Mungkin beberapa investor di pasar modal nih juga udah tahu nih sentimen-sentimen terkait dengan sell in May and go away, yang dimana memang kalau kita lihat secara probability-nya atau secara probabilitasnya memang 60% ya pasar saham kita atau IHSG itu di bulan Mei itu terkoreksi ya sebesar 60% ya untuk probability-nya. Dan di bulan ini pun ya Bapak Ibu di tahun 2023 IHSG kita terkontraksi sebesar 2,58% secara monthly ya di bulan Mei. Dan tadi katalisnya ya masih terjadi secara eksternal ya, suku bunga di negara maju yang tinggi karena inflasi yang masih belum ada di target mereka punya bank sentral. Ya hal itu pastinya akan menyebabkan ya ada low outflow ya dari investor foreign, dan juga itu biasanya akan punya efek juga buat investor domestik yang biasanya ikut-ikutan ya Bapak Ibu, walaupun sebenarnya secara katalis domestik itu kita bisa dikatakan positif untuk saat ini. Nah, ini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan principle of long investing, karena biasanya di pasar modal itu kan memang bergerak secara dinamis ya. Jadi memang kita nggak bisa pungkiri harga saham tadi sektoral pun itu memang bergerak naik dan turun. Nah, untuk itu mungkin kita bisa nih lakukan yang namanya pembagian porsi ya antara investing dan juga long investing dan juga untuk trading ya Bapak Ibu. Jadi mungkin di sini saya juga nggak mengharuskan Bapak Ibu harus invest gitu, semuanya diinvest, nggak diambil atau nggak ditradingkan gitu. Nggak. Jadi memang di sini mungkin porsinya itu bisa disesuaikan sama portofolio Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang konservatif, ada yang tipenya tuh moderate atau tipenya yang agresif, itu disesuaikan saja untuk alokasi asetnya seperti apa. Dan untuk di sini memang apa sih yang kita dapat ya dari long investing? Nah, gimana sih kira-kira cara kiat-kiat kita untuk menerapkan investasi yang memang jangkanya tuh jangka panjang ya. Jangka panjang tuh bukan cuman 6 sampai 8 bulan atau 1 tahun, tapi mungkin 5 sampai 10 tahun ke depan ya Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu juga sering mendengar terkait dengan yang namanya cash is king ya, cash is the king gitu. Mungkin di sini juga mungkin berpikir seperti, iya yang penting tuh ada cash gitu untuk saat ini. Nah, memang cash itu penting ya, tapi cash itu penting untuk kebutuhan short term kita, jadi untuk emergency saving kita. Jadi cash is king itu benar untuk jangka pendek, tapi apakah jangka panjang cash itu masih menjadi raja gitu kan. Nah, kalau kita lihat secara jangka panjang, itu memang kita nggak bisa bilang ya cash itu bisa akan tetap ya dengan sejumlah itu, karena memang ada yang namanya inflasi. Jadi kenapa kita harus investasi? Ya karena kita ingin uang yang kita investasikan itu tidak termakan sama yang namanya inflasi ya, karena cash itu memang doesn't keep up with inflation. Jadi
cash itu nggak bisa mengejar yang namanya inflasi. Kita aja inflasi ya di kemarin ya di tahun lalu sempat ke 5%, bahkan di belahan dunia Eropa ya Bapak Ibu itu inflasinya sampai di atas 10%. Kemarin di US inflasi sampai ke 9,1% ya di bulan Juni tahun 2022. Jadi memang bisa dikatakan cash itu penting, tapi itu hanya untuk jangka pendek. Tapi kalau untuk jangka panjang kita nggak bisa jamin Bapak Ibu punya cash tuh jumlahnya akan sama nih dalam 5-10 tahun ke depan karena ada yang namanya inflasi. Kemudian kita lihat di sini contohnya apa. Jadi ini ada contoh ya Bapak Ibu. Ini contohnya tuh pergerakan dari indeks S&P di US. Ini kita melihat secara jangka panjang, ini dari tahun 91, berarti sudah di 30 tahunan ya, udah ini termnya 30 tahunan. Kita lihat di sini untuk seseorang yang memang atau investor yang memang menginvestasikan mereka punya dana gitu kan ya di tahun tersebut, terus mereka konsisten untuk terus berinvestasi ya sampai 30 tahun ke depan. Kita melihat di sini ternyata mereka punya aset tuh bertumbuh ya. Mereka punya aset, mereka punya cash itu bertumbuh. Yang tadinya itu hanya 10.000 US dollar ya, karena mereka investasikan terus-menerus ya, mereka investasikan secara konsisten, dan pastinya investasi dengan konsisten ini harus diperhatikan juga ya fundamental dari sahamnya ya Bapak Ibu. Jadi kita harus pahami, punya, dan juga pantau ya, seperti tagline-nya bursa ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa beli saham tuh kayak kucing dalam karung, asal-asal ikutan influencer aja. Saat influencer tersebut minta suruh beli, terus Bapak Ibu beli, padahal Bapak Ibu nggak tahu nih kira-kira model bisnisnya aja seperti apa, sektornya seperti apa. Jadi istilahnya sama aja kayak beli kucing tuh dalam karung. Jadi kita nggak tahu, main invest aja karena kemakan omongan influencer yang memang saat ini tuh banyak sekali di sosial media ya Bapak Ibu. Nah kemudian kalau balik lagi sama yang namanya investasi secara rutin ya, investasi secara konsisten. Di sini ternyata selama 30 tahun ke depan asetnya tuh tumbuh ya, jadi sebesar 303.000 US dollar. Kemudian kalau Bapak Ibu hanya punya cash aja, Bapak Ibu investasikan di tahun 91, ini ya segitu-gitu aja nilainya ya, di 20.000 US dollar. Jadi bahkan ini kan tetap ya Bapak Ibu, bahkan kalau misalnya Bapak Ibu punya cash, itu harusnya sih akan kemakan yang namanya inflasi yang memang tiap tahun tuh naik gitu ya. Jadi itulah tujuan kita untuk mengamankan kita punya dana ya, di sini untuk menanamkan kita punya dana di instrumen investasi. Salah satunya di instrumen investasi pasar modal itu kan banyak sekali, ada obligasi, ada reksadana, ada saham. Jadi sesuaikan aja sama profil risiko Bapak Ibu semuanya. Mau saham, misalnya Bapak Ibu mau saham yang ingin diinvestasikan jangka panjang, yaitu bisa cari saham-saham yang memang core ya Bapak Ibu, core stock gitu. Jadi saham yang memang misalnya bagian dividennya tuh rutin, kemudian saham yang sehat ya, saham yang akan sustain 5-10 tahun ke depan, karena kan kita mau investasi jangka panjang. Nah itu untuk Bapak Ibu semua yang tipenya tuh yang konservatif ya, jadi mungkin mau saham tapi maunya yang konservatif aja, maunya yang naiknya tuh nggak terlalu signifikan, tapi resikonya juga saya nggak mau nanggung terlalu tinggi juga, makanya saya cari saham yang memang punya core ya. Core itu juga bisa diartikan saham yang punya pembebotan besar di IHSG. Jadi at least kalau IHSG kita turun, ya kita punya saham ya nggak terlalu turun gitu kan ya. Karena mungkin ada saham yang IHSG-nya turun 0,5%, tapi saham tersebut turunnya sampai 3%-an yang minusnya dalam satu hari. Nah untuk saham-saham yang core ini biasanya IHSG turun 0,5%, ya saham ini ya hanya turun 0,1 sampai 0,2%-an ya. Kira-kira seperti itu nih Bapak Ibu. Untuk investasi ya di instrumen saham. Kemudian tadi kita selain prinsip dari cash is not always the king ya, jadi ada terkait dengan compounding, mungkin Bapak Ibu juga udah sering dengar ya, the magic of compounding. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu investasi, terus investasi kan pastinya ada cuan ya Bapak Ibu, ada untungnya nih, ada profitnya dari hasil terkait dengan profit Bapak Ibu dari kenaikan harga saham tersebut. Nah,
Ini kalau misalnya Bapak Ibu investasikan lagi, jadi investasi yang cuannya tuh diinvestasikan lagi, ini akan membentuk yang namanya compounding ya. Jadi strategi investasi yang memang dengan penambahan nilai keuntungan akibat keuntungan yang diinvestasikan kembali. Jadi kita nggak sadar ternyata tuh kita udah nabung saham loh selama ini gitu dengan metode compounding. Jadi Bapak Ibu punya profit, ya profitnya di invest lagi gitu, jadi reinvestasi gitu. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu melakukan yang namanya compounding, itu asetnya akan tumbuh ya. Dan ini untuk teori compounding ini kita memang menggunakan yang namanya teori dari time is money ya Bapak Ibu. Jadi time value of money gitu. Jadi uang itu memang berharga loh. Waktu itu sangat berharga ya. Kalau di dalam kita punya uang gitu ya. Jadi waktu itu sangat berharga, jadi usahakan untuk investasi ya lebih dini gitu. Karena kalau di sini dari contohnya ini ada 3 orang investor yang memang menginvestasikan mereka punya dana, walaupun memang total investasinya kalau dikalkulasikan tuh sama ya, sebesar 361 juta nih dalam waktu tertentu ya. Untuk si Rati ini dia udah investasi dari umur dia 20 tahun, berarti kan sudah 30 tahun ya, dari ke umur dia 50 tahun. Kemudian untuk yang Cisti ini dia investasi di umur 30 tahun sampai di umur 50 tahun, berarti kan 20 tahun Cisti ini berinvestasi. Dan kemudian ini ada Panji juga contohnya, untuk Panji dia investasi dari umur Panji di level 60 sampai ke 70 tahun. Berarti totalnya 10 tahun ya untuk si Panji ini berinvestasi. Tapi kalau kita hitung secara total ya, ternyata total investasinya sama kok 361 juta, tapi kalau kita lihat returnnya beda jauh ya. Karena memang time value of money tersebut ya. Jadi memang uang itu ya dari waktu ke waktu tuh harga penilaiannya akan berbeda ya Bapak Ibu. Makanya kalau misalnya kita di akuntansi biasanya kita ada revaluasi, kemudian juga kalau misalnya untuk menilai ya harga aset atau fair value aset tersebut itu berapa. Kemudian di sini untuk selanjutnya kalau kita lihat ternyata memang untuk investasi jangka panjang itu berpengaruh juga loh untuk yang namanya profit yang mereka dapatkan. Jadi ternyata kalau misalnya kita udah investasi itu sejak dini, sejak lama, kita punya keuntungan itu akan lebih besar dibandingkan dengan orang yang baru investasi 10 tahun gitu kan, 10 tahun ke belakang. Jadi orang yang investasi 30 tahun yang lalu itu punya total return yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang investasinya tuh baru 10 tahun yang lalu. Karena tadi time is money ya Bapak. Jadi uang itu, jadi waktu itu adalah uang, benar yang dibilang oleh orang-orang ya. Jadi waktu itu adalah uang, jadi usahakan untuk investasi lebih dini karena profit yang kita akan dapatkan itu akan lebih tinggi juga. Terlihat di sini untuk Rati yang investasinya tuh udah 30 tahun ya, itu mendapatkan total return yang lebih besar ya, sebesar 529 juta ya dibandingkan dengan Cisti ya. Untuk Cisti sendiri ini Cisti punya return itu lebih tinggi 302 juta dibandingkan dengan return Panji yang memang baru investasi dari 10 tahun ke belakang. Jadi bisa dilihat ya Bapak Ibu perbedaannya ya. Ini total investasi yang dilakukan oleh Rati, ini total yang diinvestasikan oleh Panji. Yang Rati ini memang mulainya tuh udah duluan ya, walaupun memang total investasinya tuh sama 361 juta. Kemudian apalagi ya kita dari hasil return tadi ditambah sama dividen. Nah ini ada contohnya. Contoh investasi yang hanya investasi aja tuh nilainya sebesar sekian ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya investasi yang dibarengi oleh hasil dari dividen itu ternyata cuannya akan lebih besar lagi untuk ke depannya ya. Jadi dividen yang direinvestasikan. Apalagi sekarang kan udah ada terkait dengan pajak dividen yang memang free ya buat investor-investor yang mereinvestasikan hasil dividen yang mereka dapatkan gitu. Jadi teman-teman dapat Bapak Ibu itu dapat 2 keuntungan. Yang pertama dapat keuntungan dari pajak dividen yang gratis ya. Kemudian juga dapat keuntungan dari dividen yang direinvestasikan kembali. Kalau misalnya kita hitung secara jangka panjang itu akan punya return yang akan lebih besar lagi dibandingkan dengan orang yang hanya investasi dari hasil
cuan saham tersebut, bukan dari hasil dividennya, jadi nggak digabungin sama dividennya. Jadi kita bisa lihat di sini ya, the power of dividend, the power of compounding. Jadi ada yang lebih magic lagi dibandingkan compounding dari investasi di hasil dari return saham, yaitu adalah hasil dari return saham ditambah dengan return yang kita dapatkan dari dividen. Nah, makanya mungkin Bapak Ibu perlu juga tadi untuk melihat yang namanya emiten yang memang bagian dividen itu rutin ya, dan memang walaupun memang yieldnya nggak terlalu besar ya, tapi kita lihat emiten tersebut rutin kok bagian dividen ya, walaupun yieldnya nggak terlalu besar, karena bisnisnya tuh diproyeksikan akan sustain dalam 5-10 tahun ke depan. Jadi biasanya mereka akan loyal untuk bagian dividen buat investor. Itu contohnya ya, ada big banks ya Bapak Ibu yang memang secara historis pun rutin ya, untuk bagian dividen. Ini contoh yang selanjutnya, ini kita untuk tips and trick juga untuk investasi jangka panjang. Itu adalah kita membuat yang namanya trading plan. Jadi tadi saya udah mention di awal, mungkin Bapak Ibu ada yang saya mau investasi yang jangka panjang, mungkin saya akan kasih alokasi asetnya 70%, 30% saya ingin trading gitu kan. Itu juga nggak apa-apa. Nah 30% untuk trading juga Bapak Ibu harus punya yang namanya trading plan. Karena kan market itu kan dinamis ya, ups and down. Nggak ada di bursa manapun sektor atau indeksnya tuh naik terus gitu kan dalam suatu periode tertentu. Jadi memang untuk di market sendiri itu memang apa yang pasti di market adalah ketidakpastian itu sendiri. Otomatis kita harus tadi menganalisis, pahami kita punya saham, pantau juga ya kita punya saham. Jadi pahami, kemudian juga punya, dan juga pantau ya. Jadi jangan kita udah punya kita nggak pantau, karena market itu kan tadi ya Bapak Ibu dinamis, jadi ups and down. Nah, untuk menghindari emotional bias tersebut ya, mungkin kita merasa gelisah nih kalau misalnya harga sahamnya turun. Nah, kita harus punya yang namanya trading plan. Di sini mungkin buat Bapak Ibu yang punya tadi porsi untuk trading, itu pastinya sih harus memiliki yang namanya cut loss di berapa, taking profit di berapa, kemudian juga akumulasi di berapa. Itu harus jelas ya Bapak Ibu trading plan-nya, karena kita nggak mau kita punya hasil investasi di saham itu turun, terus kita loss-nya tuh makin besar karena kita nggak punya trading plan, dan sebaliknya kita punya saham terus kita untung gitu kan ya, tapi kita karena kita nggak punya trading plan, kita belum jual, sahamnya udah balik lagi nih. Turun ya, dari tadinya naik karena kita nggak punya trading plan, jual atau beli itu saham, itu harga sahamnya turun lagi, terus Bapak Ibu tadinya jadi untung, sekarang jadi rugi gitu kan, karena harga sahamnya tuh ada reversal atau membalikan arah dari fase uptrend ke downtrend. Nah, ini ada fase-fase emosional ya. Jadi kalau Bapak Ibu tuh tadi udah punya trading plan, ya hopefully Bapak Ibu bisa lah melewati fase euforia, terus kemudian juga fase denial ya kalau sahamnya turun. Kalau Bapak Ibu merasa saham saya turun ini memang bukan karena fundamentalnya jelek, karena memang secara memang katalisnya aja ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat IHSG turun, tapi kita melihat fundamental kita punya saham tuh masih oke ya, kenapa enggak kita akumulasikan? Mungkin itu adalah sentimen secara eksternal gitu, bukan sentimen atau katalis yang terjadi secara domestik yang tadi sudah saya bahas di awal ya. Jadi buat Bapak Ibu juga harus melihat kira-kira fundamental suatu sahamnya seperti apa. Kalau Bapak Ibu yakin ya, Bapak Ibu akan melewati nih fase denial yang saat sahamnya turun, bahkan Bapak Ibu juga bisa melewati fase despondensi di mana Bapak Ibu tuh benar-benar yang namanya kecewa gitu kan ya, kok saham saya turunnya 10%, tapi kalau Bapak Ibu tuh yakin saham tersebut tuh punya fundamental yang oke, dilihat tadi dari rasio kinerja keuangannya secara historis maupun juga mungkin bisa dilihat dari rasio pasarnya ya Bapak Ibu, dan juga dibandingkan dengan sektor yang sama, karena sektor yang sama itu biasanya punya bisnis model yang sama, otomatis penilaiannya juga sama. Karena kita nggak bisa bandingin antara sektor A dan sektor B ya Bapak Ibu, karena kalau bisnis modelnya beda itu penilaian juga beda. Let's say misalnya di emiten di sektor retail gitu kan ya, kan kita jualan emiten tersebut misalnya jualan minuman, misalnya jualan Starbucks gitu kan,
nggak sesusah jualan batu bara ya. Jadi bisa dikatakan otomatis mereka punya rasio keuangan seperti total asset turnover-nya atau tatonya ya Bapak Ibu, itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan total asset turnover-nya dari emiten batu bara dong ya, karena kan jualnya tuh lebih cepat gitu, mereka punya perputaran ya, mereka punya perputaran inventory-nya itu lebih cepat. Jadi tadi harus dibandingkan dengan sektor yang sama antara sektor antara sektor batu bara dan juga sektor tadi retail, itu nggak bisa kita bandingkan karena bisnis modelnya beda, otomatis penilaiannya, rasio keuangannya juga beda ya. Jadi perspektifnya juga beda. Nah, untuk itu Bapak Ibu tadi untuk melihat kira-kira fundamentalnya oke atau enggak, bisa dilihat dari kinerja keuangan secara historis dan juga tadi rasio keuangan, baik itu rasio keuangan profitabilitas, kapabilitas, aktivitas. Kemudian juga Bapak Ibu bisa lakukan juga menganalisis rasio pasar seperti PE, PBV ya Bapak Ibu, untuk menilai apakah saham ini tuh under value atau over value. Jadi kalau Bapak Ibu punya trading plan yang jelas, terus Bapak Ibu yakin saham tersebut punya fundamental yang oke, Bapak Ibu otomatis harusnya bisa melewati emotional cycle ya yang memang dialami oleh investor ya Bapak Ibu. Jadi kan tadi saya udah mention juga, nggak mungkin harga saham tuh naik terus ya. Jadi pasti ada ups and down-nya. Kemudian ini untuk selanjutnya ini untuk kita melihat atau kita investasi jangka panjang ya, itu juga kita melihat bahwa kita menyadari juga harus yang namanya volatility is normal condition. Jadi volatilitas di dalam market, karena market itu dinamis ya, itu adalah hal yang memang normal ya Bapak Ibu, hal yang memang common gitu di market. Jadi kita nggak usah khawatir akan hal tersebut. Jadi kalau tadi Bapak Ibu punya amunisi yang cukup, Bapak Ibu punya analisis yang cukup juga, Bapak Ibu nggak usah khawatir terkait dengan volatilitas yang ada di market ya. Kemudian harus juga diversifikasi, karena diversifikasi itu penting ya. Kalau kata Warren Buffett itu adalah don't put all your eggs in one basket. Jadi jangan taruh resiko di satu saham aja. Atau Bapak Ibu jangan taruh istilahnya, karena memang di bursa kan banyak sekali sektor ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa nih lihat kira-kira rotasi sektor yang lagi menarik di tahun ini tuh apa. Tadi menggunakan top down analysis yang memang mungkin mudah ya untuk dilakukan. Bapak Ibu bisa lakukan untuk analisisnya menggunakan top down analysis. Untuk kita melihat nih kira-kira sektor yang perform tuh apa sih, sektor yang menarik tuh apa sih ya. Jadi kita bisa diversifikasi, kita punya aset nggak taruh di satu sektor yang sama gitu. Jadi istilahnya kita membagi resiko kita. Karena resiko investasi itu memang ada ya Bapak Ibu, baik itu secara sistemis maupun juga non sistemis. Jadi untuk secara sistemisnya itu adalah misalnya inflasi yang saat ini terjadi yang tinggi ya di negara maju, kemudian juga yang kita nggak bisa proyeksikan ya, nggak bisa kita prediksikan, kemudian juga nilai kurs ya Bapak Ibu, yang memang kemarin kita punya kurs untuk Indonesia sendiri ya, kita punya rupiah di awal tahun itu sebesar 15.700, tapi sekarang udah mulai terapresiasi nih ke level 14.800. Jadi memang kita mendiversifikasi portofolio kita untuk menghindari resiko, khususnya resiko secara non sistemis ya Bapak Ibu. Misalnya kinerja keuangan, kinerja sektoral yang jelek, itu mungkin kita bisa melihat nih, kira-kira kita bisa menganalisis dan kita mungkin bisa menghindari dulu nih sektor tersebut ya, dengan cara kita analisis secara sektoral. Terus kemudian kita diversifikasi itu juga untuk menghindari resiko non sistemis. Kemudian untuk yang sistemis pun ya resikonya itu memang ada yang memang kita nggak bisa kendalikan. Tadi memang terjadinya secara tiba-tiba ya, misalnya ada pandemi, kita juga nggak tahu di tahun 2020 itu akan ada pandemi ya, membuat pasar saham kita jatuh. Kemudian untuk itu intinya Bapak Ibu harus banget yang namanya diversifikasi. Diversifikasi itu bisa macam-macam, mungkin Bapak Ibu mau diversifikasi di sektor, itu di saham itu juga nggak apa-apa, atau mungkin Bapak Ibu ada yang mau diversifikasinya itu ke alokasi aset ya, misalnya ada di obligasi berapa persen, ada di reksadana berapa persen, dan juga ada di saham berapa persen ya Bapak Ibu. Jadi tinggal disesuaikan aja sama, balik lagi ke profil risiko Bapak Ibu, tipenya yang moderate, konservatif, ataupun yang tipenya tuh agresif gitu ya. Jadi balik lagi disesuaikan dengan profil risiko Bapak Ibu semuanya. Kira-kira sekian yang mungkin bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mungkin saya akan kembalikan ke moderator ya. Baik.
Terima kasih sekali Ibu Rati atas penjelasannya. Komprehensif sekali ya teman-teman. Ini mulai dari awal, memulai investasi, pahami dulu, setelah itu baru kita beranikan diri untuk punya, tapi setelah punya jangan ditinggalin, kita mesti pantau juga gitu. Nah, tadi juga sudah dijelaskan beberapa hal untuk melihat bagaimana sih caranya melihat atau momen-momen kapan ketika kita bisa masuk pasar, kemudian bagaimana mengenal resiko dan toleransi resiko yang kita miliki sehingga kita berani mengambil beberapa sektor atau pilihan saham yang beragam. Nah, kalau dari pembicara pertama tadi ya dari Pak Effendi itu terkait dengan IPO, silahkan teman-teman juga bisa menanyakan bagi IPO hunter nih yang suka mengambil saham-saham ketika IPO, apakah ada langkah-langkahnya, monggo. Dan bagi untuk pembicara kedua, Ibu Rati juga terkait dengan bagaimana memilih saham atau bagaimana cara kita menjadi trader yang handal seperti itu ya. Kalau kita lihat sekarang fenomena anak-anak muda ini suka banget melakukan transaksi dalam jangka pendek. Kita akan buka penanya, silahkan bisa raise hand atau menuliskan di kolom chat. Dan ini ada souvenir menarik, limited souvenir dari Bursa Efek Indonesia, Kantor Perwakilan Jawa Tengah untuk bagi teman-teman yang melakukan yang berkomunikasi aktif ya atau bertanya. Silahkan kita tunggu pertanyaannya dari rekan-rekan semua yang ada di sini. Oke, mungkin untuk pancingan ya, saya ingin menanyakan kepada Pak Effendi, boleh Pak? Ya. Belakangan ini sering sekali Pak, teman-teman kita dari UMKM itu ingin sekali mengenal atau mendapatkan manfaat dari adanya pasar modal. Nah, kira-kira kalau dari kelas UMKM gitu, yang paling minim itu seperti apa Pak yang bisa masuk ke bursa? Ya, terkait dengan UMKM Pak ya, dari segi permodalan kan tidak terlalu besar Pak, di bawah 50 miliar. Ada juga UMKM yang 5 miliar, 10 miliar juga bisa dapat melakukan go public Pak. Yang penting adalah dia seperti yang tadi saya bilang ada concern-nya Pak. Artinya dia tidak mudah dimasuki oleh orang lain. Contohnya salah satu UMKM itu adalah Klinko Pak. Klinko itu UMKM juga Pak di daerah Gresik Pak. Tapi dia mempunyai kekhasan khusus Pak, di mana dia produksi kain per atau rumah tangga itu dari bahan daur ulang. Jadi misalnya pabrik Panbadestek, sisa-sisa kainnya itu tampung Pak di pabrik Klinko. Lalu misalnya spray hotel Pak, Bapak tahu kan spray hotel. Biasanya spray hotel itu yang tidak terpakai itu dikirim ke sana Pak. Jadi kain-kain bekas itu diolah sama dia, dihancurkan. Kalau mesin yang sangat besar itu dihancurkan, lalu dibuat kapas, dijadikan benang, lalu diproduksi daur ulang Pak. Itu kan menarik Pak, tidak semua orang bisa melakukan proses daur ulang seperti itu. Betul. Dan saya juga tidak besar Pak, dia hanya 23 miliar waktu proses IPO-nya. Dan modalnya juga tidak banyak kalau salah Klinko itu. Jadi dia ada kekhasan khususnya Pak. Ini yang menjadi menjadi perhatian juga dari Bursa Efek Indonesia, ini Go Green Pak. Ada 3R, recycle, reuse, satu lagi Pak ya. Jadi benar-benar ini ada kekhasan khusus Pak dari emitennya Klinko. Cuma sayangnya memang harganya turun Pak saat ini. Dan kami sudah berusaha untuk berkoordinasi dengan emiten supaya bisa melakukan bagaimana caranya mereka menaikkan harga saham ke harga IPO. Karena memang mereka tergantung pada basis penjualannya ke negara-negara tetangga Pak. Jadi permintaannya bukan hanya domestik Pak, tapi luar negeri. Itu juga UMKM Pak. Dan bisa go public. Ya. Jadi nanti kita bisa minta panduan dari Pak Effendi khusus Pak, kalau memang memungkinkan ada waktu, kita akan kumpulkan teman-teman dari UMKM Seluruh Raya
Kita diskusi banyak Pak tentang UMKM seperti apa, karena semangatnya sangat tinggi sekali Pak, teman-teman di wilayah Solo Raya ini dari UMKM-nya bisa ingin go public seperti itu. Sebagai catatan nih Pak Wira, tahun 2022 kan hanya 59 emiten yang tercatat di bursa. Tahun 2021 54. Tahun 2020 51. Tahun 2019 55 dan tahun 2018 57. Jadi berkisar sekitar 50-an Pak perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama 5 tahun. Tetapi Pak, sampai 8 Mei 2023 itu sudah ada 40 perusahaan yang listed Pak. Ini baru bulan Mei Pak ya, sudah ada 40 perusahaan Pak, masih ada 7 bulan lagi Pak. Ini saya rasa bisa menembus di atas 70 nih Pak. Karena ada 115 rencana IPO dengan raise fund-nya 135,31 triliun. Itu yang tidak salah kutip dari pemberitaan di bursa bahwa sampai 2023 Mei ini ada 4 perusahaan yang listed sehingga menjadi perusahaan yang ke-864 Pak di Bursa Efek Indonesia. Bayangkan Pak. Dan saya meyakini Pak, ini kan kita antisipasi pemilu Pak 2024 Pak. Jadi kalau kita berharap pemilu itu berlangsung dengan aman dan damai Pak ya. Jadi kalau ini kesempatan bagi perusahaan-perusahaan yang akan go public, sebaiknya di tahun 2023 ini Pak bisa go public Pak. Rencanakan go public, masih ada waktu Pak. Karena kalau udah 2024 keadaan pemilu aman, udah terlambat Pak startnya Pak. Ya, kalau 2023 ini sampai Desember bisa listing, 2024 aman, Pak itu bombastis Pak. Nilai dari perusahaan itu Pak. Baik. Menurut saya pendapat saya begitu Pak, karena memang 2003 ini sudah banyak perusahaan-perusahaan yang antri Pak untuk listing Pak. Baik. Antisipasi pemilu 2004 sebaiknya memang tahun 2003 ini bisa listing Pak, perusahaan-perusahaan itu Pak. Baik Pak Effendi, terima kasih banyak. Ini sudah banyak sekali pertanyaan. Kita tidak urutkan ya, tapi ini ada yang berkaitan langsung tidak jauh-jauh dari IPO nih Pak Effendi. Ada Pak Hanif. Saya ingin bertanya, mengapa akhir-akhir ini banyak saham yang IPO tetapi memiliki likuiditas yang sangat tidak aman. Kemudian kas-nya juga mengkhawatirkan. Tujuan IPO-nya pun ada yang sebagian buat bayar hutang. Tapi mengapa tetap bisa IPO? Ya Pak, selama itu kan kita kan ada rambu-rambu dari peraturan Pak ya. Selama itu going concern yang masuk, tujuan penggunaan jelas, ya kan. Semua aspek keterbukaan, aspek pajak, aspek akuntansi, aspek legal itu sudah memenuhi aturan, bisa perusahaan go public Pak. Tapi kan market sekarang kan kurang mendukung ya Pak ya di tahun dari Januari sampai April ini. Mungkin nanti Bu Rati bisa mengasih pendapat yang lain juga tentang market kita yang lemah ini Pak. Jadi sebenarnya dari segi perusahaan itu bisa go public, saya sudah memenuhi aturan yang ada di Bursa Efek Indonesia maupun OJK Pak. Cuman memang market memang ya nggak bisa dilawan juga ya Pak ya, karena masalahnya investor kita kan sangat cerdas Pak sekarang saat ini. Saya rasa demikian Pak, yang lebihnya Pak. Oke, baik. Jadi memang tadi yang di Pak Hanif ya yang tanya tadi, yang Pak Effendi sampaikan itu tidak punya hutang itu maksudnya tunggakan pajak. Kalau misalnya hutang ya boleh, bahkan go public untuk membayar hutang pun juga diperkenankan gitu ya Pak Hanif ya. Pak Effendi ya. Ya. Oke, baik, kita geser ke pertanyaan, sepertinya mengarah kepada Ibu Ratih nih pertanyaannya. Ya Bu Ratih, sebentar, ini tadi ada pertanyaan dari Arista, Mbak Arista ya. Bagaimana caranya yang dapat dilakukan investor apabila ada salah satu sahamnya turun drastis? Mungkin tadi sudah menerapkan yang Bu Ratih sampaikan terkait dengan diversifikasi gitu ya. Kemudian yang satu turun nih. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan oleh investor ketika salah satu sahamnya mengalami penurunan yang sangat drastis? Baik, terima kasih Pak Wira. Mungkin saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Mbak Rista ya terkait dengan gimana sih apa yang harus kita lakukan jika saham yang kita miliki itu turunnya cukup drastis gitu. Nah, untuk kita melihat di sini memang
Bu Arisa nih sebelumnya harus melakukan yang namanya evaluasi ya. Jadi kita melihat apakah penurunan drastis ini sejalan juga nih sama kondisi secara makronya. Jadi memang secara sektoral tuh belum mendukung. Misalnya mungkin ada sektor-sektor yang memang tadi saya udah jelaskan di awal terkait dengan sektor-sektor, kan pasti ada sektor yang leading dan juga sektor yang mungkin tertinggal gitu kan ya. Jadi ada sektor yang naik dan juga ada sektor yang turun. Begitupun harga saham ada yang naik dan juga ada yang turun. Nah, untuk sektoral sendiri di sini biasanya kalau kita nanya saham ya, otomatis kita relate ke sektornya. Dan sektornya ini juga relate secara kondisi makronya nih. Dan kalau kita lihat apakah yang harus dilakukan kalau misalnya saham tersebut misalnya turun drastis. Kita evaluasi apakah penurunan yang terjadi secara drastis ini bisa dikatakan inline sama kinerja keuangan dari suatu company tersebut gitu kan ya. Jadi kita lihat kalau misalnya memang sejalan ya, misalnya penurunan dari revenue-nya atau penurunan dari EBITDA-nya atau penurunan dari net income-nya, kita kan harus melihat secara keseluruhan. Terus kita lihat juga apakah saham tersebut itu relate juga nih sama kondisinya. Misalnya permintaan akan harga komoditas let's say itu turun yang menyebabkan harga jualnya turun, itu juga pastinya nanti akan menyebabkan lagi kinerja keuangan dari perusahaan tersebut. Nah, kalau kita melihat seperti itu dan kita melihat dalam jangka panjang itu misalnya bisnisnya tuh misalnya kurang sustain atau bisnisnya tuh nggak bisa kita istilahnya nggak bisa kita keep lah sampai 5-10 tahun ke depan, ya nggak ada salahnya untuk kita mengurangi posisi ya Bapak Ibu, mengurangi posisi, kemudian kita switch nih, kita punya aset tadi untuk ke saham yang atau ke sektor yang lebih potensial lagi. Jadi memang untuk menganalisis dari saham yang naik dan juga turun, kita juga harus rutin yang namanya rebalancing kita punya portofolio, supaya kita tahu di saham di sektor apa sih yang kita miliki itu yang lagi perform, kemudian juga saham apa aja sih yang mungkin bisa dikatakan tuh membebani ya portofolio kita yang tadinya mungkin kita bisa returnnya sampai 10%, tapi karena ada saham tersebut returnnya hanya 5%. Nah, untuk itu Bapak Ibu tadi harus menganalisis secara keseluruhan. Kalau misalnya secara prospek bisnisnya juga kurang sustain ya sampai 5-10 tahun ke depan, atau memang kinerja keuangannya itu menurun, mungkin bisa dilakukan yang namanya kurangi posisi ya Bapak Ibu, kurangi posisi di saham tersebut dan juga mungkin bisa dialihkan ke sektor yang lebih potensial lagi ya. Nah, kira-kira itu nih jawabannya Pak Wira ya. Jadi harus rebalancing juga biar tahu kita portofolio atau bisa dikatakan sektor mana sih yang membuat portofolio kita tuh jadi return-nya tinggi, dan kita bisa lihat di situ sektor mana aja atau saham mana aja yang membebani return dari portofolio kita. Jadi kita bisa istilahnya tuh mengevaluasi salahnya di mana ya dari analisis yang kita lakukan. Kira-kira seperti itu di Pak Wira. Ya. Jadi memang kita harus tahu betul ini sahamnya masih prospek apa enggak gitu ya kalau kita pertahankan gitu ya berarti. Kalau ternyata kinerjanya terus mengalami penurunan, cut loss juga masuk dalam kategori strategi ya Bu untuk menghindari resiko yang semakin dalam, terus kemudian geser ke sektor lain yang lebih bagus gitu seperti yang disampaikan Ibu Rati. Oke, itu mudah-mudahan Ibu Arista bisa menjawab strategi-strategi yang bisa dilakukan ketika saham kita mengalami penurunan drastis salah satunya. Nah, kemudian kembali lagi ke Pak Effendi, sepertinya nih Pak, ada Ferry Cahya Ramadan menanyakan, izin bertanya Pak terkait IPO. Apakah ada tips untuk menghindari perusahaan yang menggunakan IPO untuk exit strategi? Jadi mungkin ada kekhawatiran Pak Ferry ini membeli saham, kemudian ternyata perusahaan tersebut punya strategi, punya proyeksi nanti bakal exit di angka tertentu gitu Pak. Mungkin seperti itu ya. Ya, yang pertama sih para investor harus jeli ya membaca prospektus itu sendiri Pak. Karena dari prospektus itu diungkapkan semua keterbukaan dan apa yang akan dilakukan oleh emiten itu selama 5 tahun ke depan. Dan perhatikan juga investor-investor yang melakukan semacam ini ya. Kan maksudnya gini, kan waktu proses due diligence atau proses offering kan terlihat sekali Pak, berapa banyak sih penawaran yang dilakukan, apakah over subscribe atau under subscribe, kita bisa ketahuan dari situ Pak. Artinya
investor harus membaca jeli proyeksi 5 tahun ke depan, Pak. Apakah itu sesuai enggak dengan dia punya bisnisnya, Pak? Kadang-kadang kan ada juga proyeksi yang terlalu over, Pak. Jadi kita mesti lihat juga kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba di tahun pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu, Pak. Itu sih dari saya, Pak, karena kita tidak bisa menghindari adanya intervensi di market, Pak, terhadap orang-orang yang cuma hanya melihat di IPO, beli di IPO, hari pertama langsung jual, begitu ada dapat cuan. Itu kan kita tidak bisa menghindari, Pak. Itu yang susah dilawan di market, itu dari saya, Pak. Jadi lebih baiknya kita membaca prospektus dengan jeli dan cermat. Itu saja acuannya, Pak. Baik, itu untuk Pak Ferry ya, kita memang ketika kita mau membeli saham, kita harus paham betul kondisi perusahaannya, dan itu tercermin di dalam prospektus ya. Kita bisa lihat 2 tahun terakhir kondisi keuangan seperti apa, proyeksinya bagaimana, dan tadi sempat disinggung oleh Pak Effendi itu terkait dengan minat masyarakat yang atau ketika dia IPO, serapannya seberapa besar gitu, seberapa besar ya di pasar. Nah, kemudian Ibu Ratih, mohon izin Bu Ratih bantu jawab. Ini kenapa pertanyaannya ke saya gitu ya. Ini pertanyaan untuk Pak Wira, saya moderator di sini, tapi ini sepertinya masih relevan dengan yang disampaikan oleh Bu Ratih. Apakah investasi saham pasar modal itu lebih menguntungkan dibanding investasi lainnya? Apakah saham salah satu instrumen yang paling menarik di antara instrumen lainnya? Nah, ini mungkin berkaitan sama yang disampaikan oleh Bu Ratih tadi, bahwa cash is the king, ternyata nggak sepenuhnya itu gitu ya. Semua bisa di cash is not always the king. Nah, tapi duitnya mau diapain aja? Apakah saham salah satu-satunya tempat untuk mengimplementasikan investasi atau ada yang lain? Mungkin boleh dibantu jawab, Bu Ratih. Baik, terima kasih Pak Wira. Jadi mungkin saya akan membahas pertanyaan dari Kak Istiana ya, terkait dengan apakah investasi saham di pasar modal itu lebih menguntungkan dibanding investasi lainnya? Apakah saham salah satu instrumen yang paling menarik gitu kan ya? Jadi mungkin kita akan bahas dulu instrumen pasar modal dengan instrumen selain pasar modal gitu kan ya. Apakah aset real itu lebih menguntungkan nggak sih kalau kita investasi di aset real? Misalnya kita beli tanah, kita beli bangunan ya Pak Ibu. Jadi sama aja ya, setiap investasi itu pasti akan ada yang namanya resiko. Jadi kita nggak bisa menghindari yang namanya resiko. Misalnya Bapak Ibu beli aset gitu kan, beli suatu aset, misalnya let's say beli tanah atau beli rumah gitu kan. Nah, misalnya tanah tersebut atau rumah tersebut besoknya misalnya tadinya tuh mau dibuat jalan tol gitu kan ya. Ternyata nggak jadi. Itu kan salah satu resikonya ya Bapak Ibu. Otomatis kan jadi sepi lagi, harganya juga jadi turun. Makanya kalau kita lihat properti kan suka melakukan revaluasi gitu kan, melihat kira-kira asetnya tuh tumbuhnya berapa persen sih gitu kan. Ataukah mungkin ada penurunan dari nilai asetnya sebaliknya. Jadi memang mau investasi di aset real atau aset pasar modal ya, atau instrumen investasi di pasar modal itu pasti akan selalu ada yang namanya resiko ya Bapak Ibu misalnya mau beli rumah gitu kan, ada resiko banjir ya kalau rumah tersebut Bapak Ibu nggak benar-benar melihat nih atau survei, itu kan resiko banjir, otomatis aset kita jadi turun dong nilainya ya. Atau bisa dikatakan kita nggak tahu nanti ke depannya, misalnya Bapak Ibu tadinya beli rumah kok nggak banjir, tapi kok sekarang karena ada global warming dan sebagainya macamnya, kok sekarang saya punya rumah jadi banjir ya kalau hujan. Nah itu kan salah satu resiko ya Bapak Ibu, otomatis kan harga jualnya jadi turun. Nah kalau untuk di pasar modal sendiri, itu apakah hanya saham aja yang punya return yang menarik? Jadi kalau untuk di pasar modal kan ada instrumennya tuh macam-macam ya, ada obligasi, ada reksadana, ada saham juga. Jadi memang untuk instrumen investasi 3 ini itu balik lagi nih, sesuaikan dengan profil resiko Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu atau Kak Istiana ini tipenya tuh yang investor tuh yang konservatif gitu, nggak apa-apa deh returnnya dikit aja asalkan resikonya juga nggak terlalu besar gitu. Itu bisa misalnya investasi di reksadana pasar uang ya Bapak Ibu, yang memang punya return yang nggak terlalu tinggi tapi resikonya juga nggak terlalu tinggi. Jadi memang biasanya tuh yin and yang ya, antara resiko dan juga return gitu.
Kemudian mungkin ada Kak Istiana tuh misalnya mau jadi trader gitu kan, ya mau yang lebih high risk deh, yang penting returnnya lumayan oke gitu kan. Itu juga sesuaikan sama profil resiko. Mungkin kalau misalnya tipenya yang agresif bisa reksadana saham, ataupun misalnya full saham ya Bapak Ibu, sahamnya juga saham-saham growth stock, misalnya saham-saham yang memang punya valuasi yang tinggi gitu. Jadi kita membeli saham tersebut ya atas estimasi kita ke depannya saham tersebut akan tumbuh gitu, akan memberikan return kepada kita. Jadi biasanya saham-saham growth stock tuh saham-saham yang memang kita membeli saham tersebut dengan valuasi yang lumayan tinggi dan juga dengan ekspektasi yang mungkinnya akan kita dapatkan dari return di kemudian hari. Itu untuk tipe-tipe investor yang mungkin kalau bisa agresif tadi lebih milih saham-saham growth stock. Kemudian juga kalau ada tipe investor yang mungkin dia pengennya saham tapi lebih konservatif gitu, lebih tidak ingin menghindari resiko, itu bisa juga. Misalnya masuk ke saham-saham blue chip, saham-saham yang core stock ya, saham-saham yang memang sustain gitu, bisnisnya, bisnis model dalam 5-10 tahun. Jadi balik lagi ke tipe investornya seperti apa, dan pasti setiap investasi itu ada resikonya ya Bapak Ibu. Mau diinvestasi jangka panjang, mau diinvestasi di sektor real maupun juga di instrumen pasar modal, sama-sama ada resiko gitu. Jadi balik lagi ke Bapak Ibu ya pilihannya ya, untuk yang tipe resiko yang tipe investor yang mana nih, yang konservatif, yang moderate, ataupun yang agresif gitu. Jadi balik lagi ke tipe investornya. Kira-kira itu pertanyaan dari Kak Istiana ya. Jadi instrumen lain ada, tapi ya resikonya juga ada. Nggak mungkin kita investasi itu nggak ada resiko. Jadi pasti akan ada resiko ya Bapak Ibu. Dan gimana caranya aja nih kita meminimalisir resiko tersebut. Kira-kira itu. Terima kasih Bu Rati penjelasannya. Mudah-mudahan menjawab untuk Mbak Isyana. Kemudian mungkin pertanyaan terakhir untuk Pak Effendi nih Pak. Ini ada Pak Wawan Endro Cahyono. Sepertinya beliau ini mengatakan dari pengusaha gitu ya, mungkin dari sisi pendanaan, prosedur apa saja yang harus kita siapkan biar dapat modal. Jadi mungkin ini yang ditanyakannya terkait dengan prosedur IPO, mungkin seperti itu Pak. Secara aja mungkin Pak. Ya, artinya ini pertanyaannya agak sedikit ini ingin pendapat modal itu dari industri mana Pak? Perbankan atau dari IPO? Kalau perbankan kan sudah jelas Pak. Kalau IPO kan kita harus melakukan yang namanya persiapan ya, due diligence selama kurang lebih 6 bulan Pak. Jadi di dalam proses IPO itu kan ada dibagi dua Pak, terkait dengan pooling account dan selebihnya dari penjataan pasti Pak. Kalau penjataan pooling kan sudah ditentukan 15% dari proses IPO atau 20 miliar mana yang lebih tinggi. Sisanya masuk alokasi penjataan pasti atau fixed allotment. Nah, untuk mengisi fixed allotment ini Bapak kan harus melakukan roadshow ke berbagai perusahaan, misalnya ke reksadana, investasi, atau ke perusahaan sekuritas untuk meminta bantuan kepada kliennya apakah ada minat untuk beli sahamnya gitu Pak. Jadi ini agak sedikit sulit menjawab Pak, modal itu dari mana Pak. Kalau memang dari IPO ya proses kita ikutin yang dari saya sampaikan secara singkat Pak. Kalau mereka modal dari perbankan ya mungkin ya ada jaminan, ada proyeksi juga yang diminta oleh perbankan gitu Pak. Jadi dilihat dari sisi mananya aja Pak untuk bentuk permintaan modal itu Pak. Saya kira gitu sih Pak. Effendi, jadi tadi dari slide Pak Effendi sebenarnya sudah jelas ya prosedurnya bagaimana langkah harus dilakukan, berbadan hukum PT dulu, kemudian struktur organisasi seperti apa. Hanya mungkin akan lebih enak kalau sudah lebih spesifik sektor apa yang mau go public gitu ya Pak, atau industri apa yang mau di go publikan. Baik, ini ternyata ada pertanyaan buat saya lagi, Ibu Mbak Arista ya, bagaimana cara membuat galeri investasi di kampus kecil di daerah kabupaten yang kecil. Wah itu nanti kita bisa kontak-kontakan ya Mbak Arista.
boleh kita sedang meluaskan galeri di berbagai daerah. Nanti bisa kita sambung komunikasinya dengan Mas Ari. Nah, untuk rekan-rekan semuanya yang sudah bertanya, tadi ini barusan saya juga masukkan ke kolom chat, ada nomor teleponnya Mas Ari Seta dari trainer BI Jateng 2. Silahkan atas nama Bapak Wawan, Bapak Hanif, Ibu Arista, Pak Ferry, dan Ibu Istiana, silahkan untuk menghubungi Bapak Ari Seta. Nanti bisa japrin alamat rumah gitu ya. Kita akan kirimkan souvenir dari Bursa Efek Indonesia Jawa Tengah 2. Baik, Bapak Ibu semuanya, waktu sudah menunjukkan pukul 12, kita sudah hampir jam 12 ya, kita molor ini, harusnya jam 11.30 sudah selesai, namun sepertinya pertanyaan tadi sangat antusias ya, sehingga kita harus jawab satu persatu. Bapak Effendi, terima kasih banyak atas waktu dan penjelasannya, sharing-sharing terkait dengan IPO-nya. Kemudian kepada Ibu Ratih, juga terima kasih banyak sudah memaparkan ilmunya, strategi, dan pemahaman tentang fundamental teknikal secara garis besar seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan agar literasi keuangan di wilayah Solo ini berujung inklusif seperti dengan tema pada seminar webinar pada kali ini. Baik, terima kasih banyak kepada para peserta juga, dan juga terima kasih kepada API selaku penyelenggara. Mudah-mudahan ada waktu dan kesempatan untuk kita ketemu. Saya undang Pak Effendi dan Bu Ratih untuk ke Solo. Kita kopdar Pak dengan para investor di sini, para UMKM di sini. Ya, senang hati Pak. Ini yang mengenal go public gitu Pak. Kita akan senang sekali kalau berkunjung ke Solo. Ditunggu Ibu Ratih dan Pak Effendi. Baik Pak, siap Pak. Baik, dari saya selaku moderator, memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai ketemu di kemudian hari. Saya akan kembalikan kepada Pak Rio selaku MC. Silakan Pak Rio. Ya, terima kasih Pak Wira atas waktu yang diberikan. Oke, saya tutup dengan berakhirnya acara ini. Atas nama API dan Bursa Efek Indonesia, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada acara ini, dan kami mohon maaf apabila ada pelaksanaan acara hari ini yang kurang berkenan. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bapak Ibu Effendi. semuanya. Terima kasih Bu Rati, Pak Wira, makasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Dion. Pak Wira. Ya, saya pamit. Makasih ya Pak. Terima kasih ya Bapak Ibu semua yang hadir. Ya, makasih Bapak Ibu. Ya, makasih. Izin live ya Pak. Ya, silakan Pak. Pak Rio, untuk materinya Pak Effendi sama Bu Ratih boleh di-share ke kami ya Pak? Boleh, boleh. Nanti saya WA ke Pak Wira ya. Pak Rio, nanti saya ada sedikit perbaikan Pak Rio. Nanti saya kirim kemudian Pak. Ya, siap. Ini bisa di-share Pak Wira untuk diberikan kepada peserta. Terima kasih Pak. Ya, makasih Pak. Ya. Saya update dulu Pak ya Pak Rio ya. Ya, baik. Terima kasih Pak. Izin live ya. Kapan SPM lagi? Kita udah sering SPM tapi online nih. Offline-nya kapan nih SPM di Solo? Oke, baik Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Izin live ya Pak. Ya. Selamat siang semuanya. Ya, siap. Ya, udah dikit.